Sebuah cerita tidak hanya memerlukan tokoh dan alur, tapi juga membutuhkan latar belakang tempat agar ia semakin apik dan menarik. Maka cerita kali ini diukir di atas tanah seluas 1476 hektar, sebuah wilayah yang memiliki pemandangan alam yang indah. Hamparan sawahnya yang hijau benar-benar memanjakan mata. Ada juga bukit-bukit kecil dengan udara sejuk, di mana mata bisa menyaksikan matahari terbit dengan warna langit yang seringkali memukau. Wilayah yang dikelilingi pohon karet yang menjulang tinggi, yang tidak hanya meneduhkan, namun juga menjadi ladang tempat mengais rezeki. Tempat itu bernama Desa Cisampih yang terletak di Kecamatan Dawan, Subang, Jawa Barat. Di tengah gemuruh riuh keresahan yang melanda selama proses pengadaan kegiatan Khidmatul Qura ini, kami mencoba melangkah di jalan penuh harapan, meyakinkan masing-masing diri kita bahwa pandangan Allah tak pernah luput dari hambanya, bahwa Ia akan membersamai di jalan dakwah ini. Khidmatul Qura sepertinya bukan hanya sekedar tugas, bukan pula hanya sekedar tanggung jawab, melainkan sebuah panggilan jiwa, sebuah amanah yang dititipkan di pundak yang kami pun tak pernah tahu ia sekokoh apa. Ada usaha yang mungkin tak pernah tampak, terbungkus rapi dalam senyum dan tawa. Ada pengorbanan yang tersembunyi, terlebur dalam peluh yang mengalir di setiap jejak kaki kami. Meski selalu ada kegelisahan yang mengintip di sudut mata, mengingatkan kami bahwa jalan ini mungkin tidak mudah, bahwa di depan sana ada tantangan besar yang menanti kami. Namun, semua keraguan dan kekhawatiran itu seperti sirna begitu saja ketika kami menginjakkan kaki di Desa Cisampih, disambut senyum dan ramahnya anak-anak yang menghampiri kami pertama kali dengan sepedanya, serta sambutan hangat yang diberikan oleh para penduduk. Untuk bisa saling mencintai, kita butuh perkenalan yang lebih akrab, dimulai dari bertegur sapa sampai bercengkrama dengan para tokoh yang ada di Desa Cisampih demi bisa mengenal lebih dalam tentang kultur desa ini. Tak jarang kami ikut bermain bersama anak-anak desa. Senyum dan tawa mereka benar-benar mampu menghadirkan perasaan bahagia yang tak terperi, tak pernah bisa kami gambarkan dengan pena apapun. Di tempat ini, kami menemukan arti dari sebuah pengabdian. Bukan hanya sekedar menghadirkan senyum dan tawa, kami juga mencoba memberi ruang bagi anak-anak untuk membuka dunia lewat rumah baca. Senang sekali rasanya melihat mata-mata mereka berbinar setiap kali datang mengunjungi rumah baca. Sebagian datang untuk membuka halaman-halaman buku yang ada di rak itu. Sebagian lagi datang untuk bercengkrama, mendengar cerita, atau bermain. Meskipun rumah baca yang kami hadirkan tak seberapa, dunia mereka rasanya jauh lebih berwarna dan lebih bermakna. Di sudut lain desa ini, di bawah atap sederhana yang bersahaja, setiap paginya ada mata-mata kecil penuh cahaya yang menyambut kami dengan senyum tulus dan tawa riangnya. Entah harapan apa yang mereka bawa ke sekolah, entah berisi apa tas-tas yang mereka pikul itu. Yang jelas, masing-masing mereka punya mimpi yang ingin dikejar di masa depan nanti. Kami datang bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai teman perjalanan mereka. Dengan kata-kata yang coba kami susun sesederhana mungkin, kami menulis harapan di hati suci mereka, membimbing mereka memahami dunia serta menggambar cita-cita yang tinggi di kanvas jiwa mereka. Nyatanya, mengajar bukan hanya tentang pelajaran angka dan aksara, bukan hanya sekedar apa yang tertuang di dalam buku, tapi ada arti yang lebih dalam dari itu semua, yaitu tentang iman, tentang cinta kepada Allah, juga tentang akhlak yang mulia. Kami memang tidak lama di sini, tetapi jejak-jejak kecil ini tetap akan meninggalkan bekas. Kami juga mungkin tidak menuai hasilnya langsung, tapi setidaknya kami pernah menjadi bagian kecil dari kisah hebat mereka di masa depan nanti, ketika mereka sudah menggapai impian dan cita-cita mereka. Saat matahari mulai beranjak naik, ada hal menarik di sudut yang lain. Ada lidah-lidah mungil yang melafalkan huruf demi huruf dalam buku Iqra atau Al-Quran itu. Tak lupa juga kami sampaikan
bahwa iman adalah fondasi yang akan menguatkan langkah mereka ke depannya, bahwa ilmu adalah pelita yang akan senantiasa menerangi langkah-langkah kecil mereka. Jika sebagian sibuk dengan kisahnya di sekolah, maka sebagian lagi ada yang sibuk dengan kisah lain di rumah tempat mencari penghidupan. Di balik aroma hangat kecimpring yang baru matang itu, tersirat makna kesederhanaan dan ketenangan. Dari rumah lain, tempat di mana ada beberapa kolam yang dipenuhi ikan, ada genggaman semangat yang begitu erat. Dari sana kami mengerti bahwa setiap rezeki itu datang dari usaha tanpa henti. Di balik keindahan desa Cisampih, ternyata ada hal yang tak boleh luput dari perhatian. Bahwa di beberapa tempat, ada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dari hal tersebut, kami berusaha menghadirkan senyum dan memberi sedikit apa yang bisa kami bagikan. Mungkin tidaklah seberapa, namun semoga bermanfaat. Itulah yang menjadi pengingat kami bahwa dalam setiap rezeki yang kami miliki ada hak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kami dalam hal materi. Memberi tidak berarti kehilangan. Ada makna lain dari memberi, yaitu menambah kebaikan dan menebar manfaat bagi siapa saja yang menerimanya. Lewat program Lapak Barokah, mereka bisa membeli baju-baju yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Tidak harus baru, selama itu masih baik, maka masih bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KNK Lovers, kita sedang berada di kegiatan Lapak Barokah yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan KNK yang diadakan oleh LDK Al-Fatih. Sekarang kita lihat-lihat yuk. Kita mau tanya nih para pengunjung, gimana perasaan dan pendapatnya mengenai kegiatan Lapak Barokah ini. Ibu, boleh tanya-tanya dulu nih Bu mengenai Lapak Barokah Bu. Gimana perasaan Ibu dengan adanya Lapak Barokah ini Bu? Seneng banget ya Bu. Kenapa tuh senengnya Bu? Kan harganya murah-murah, barangnya kualitasnya bisa dipakai, bagus. Bagus ya. Ayo sayang, kenapa? Itu dia salah satu dari tanggapan masyarakat mengenai kegiatan Lapak Barokah ini. Sekian live report dari saya Ali Hasbi Maulana. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Selain itu, kami juga mengusahakan untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi mereka. Dengan medical check-up, kami menawarkan kepedulian, memastikan mereka sehat dan mendapatkan pengobatan. Agar senyum-senyum di wajah tua itu tetap bersemi, karena kami sadar masih banyak harapan di dalam manik mata yang sedang mengabdi itu. Setiap hari yang kami jalani selama Khidmatul Quro adalah warna-warni kisah yang tidak ada habisnya. Bahkan ketika kaki kami telah beranjak dari desa itu, ada tawa, air mata, dan kerja keras yang tiada henti. Setiap langkah yang kami ambil merupakan wujud cinta dan kasih yang kami usahakan untuk mereka. Apa-apa yang kami lakukan merupakan pembuktian bahwa kami berusaha hadir untuk memberi arti yang bisa sampai dan menyentuh hati. Karena di setiap kegiatan, ada makna pengabdian yang berusaha kami realisasikan. Kami tahu ada makna yang berusaha kami ukir. Ada jejak yang kami semogakan tak hilang begitu saja ditelan waktu. Khidmatul Quro di Desa Cisampih bukan sekedar perjalanan. Ia adalah aliran rasa, ia adalah cerita tentang kebersamaan, tentang berbagi, juga tentang cinta yang tak pernah berhenti. Raga kami mungkin tak lagi di sana, tapi kenangannya akan tetap abadi dan memiliki ruang tersendiri di palung hati kami. Terima kasih atas perjalanan tentang ketulusan hati dan kehangatan kasih yang diberikan kepada kami. Semua yang kami dapat di Desa Cisampih akan kami bawa pulang sebagai pengalaman, akan kami bawa pulang sebagai cerita yang akan terus terpatri dalam ingatan. Sampai jumpa di lain waktu dalam cerita yang berbeda namun dengan cinta yang sama.
Semoga Allah perpanjang umur dan perbanyak lagi kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Belajar, berbagi, berkarya. 12 hari di Desa Cisampi merupakan waktu yang singkat untuk mencetak sebuah generasi. Meski kami hanya singgah beberapa hari, namun pelajaran yang kami dapati sungguh berarti. Pengabdian ini bukan hanya tentang apa yang kami beri, tapi tentang apa yang kami dapati. Mulai dari ketulusan, senyuman, hangatnya sambutan, kebersamaan, kesederhanaan, dan juga banyak kenangan yang di dalamnya banyak pelajaran untuk perjalanan kami berikutnya. Segala kebaikan yang kami tanam di desa ini semoga bisa berbuah manis di kemudian hari. Karena kami sepenuh hati mengabdi, seumur hidup menginspirasi. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Sama-sama punya mimpi, mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan masalah rintangan, jadikan dunia ini lebih indah. Tak tunggu hebat, Sekian live report dari saya. apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini
hanya kepada Veta. Katakan Veta, Veta. Kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan. Jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa Bombastic Side Eye. Kamu terhebat seperti singa. Nah oke guys, sekarang kita berada di malam puncak dari segala kegiatan di 17-an. Yakni ada gue lupa. Oke guys, sekarang kita lagi berada di lapangan Sinangling. Ya, kita menghadiri Booper ya. Iya, dan Boreng itu lah istilahnya. Itu terpantau mereka sedang jajan gitu. Biasa kelamaan dong. Cakep. Ya, barusan itu hanya di Sinangling ya guys. Unlimited loh. Halo guys, melaporkan dari dusun Sinangling. Apa ti? Kata-katanya dong. Singkat saja, tidak semua bisa kita miliki, tapi semuanya bisa kita syukuri. Paham?